Yesus ubah setengah mati menjadi hidup yang bangkit. Ya, saya baca di atas, saudara jawab di bawah ya. Yesus ubah setengah mati jadi hidup yang bangkit. Amin. Hidup saudara jangan hidup yang setengah mati lagi. Saudara, masa itu sudah harus lewat dari sebelum kita mendengar firman ini. Saudara, Tuhan mau memberi hidup yang kekal itu besok. Pada sebelah sana sorga. Katakan, pada sebelah sana sorga, saya hidup kekal. Di sebelah sini sorga, saya tidak boleh setengah mati. Saya harus hidup dalam kebangkitan. Dalam nama Yesus, hak saya untuk bangkit, saya terima pagi ini, di tempat ini. Amin. Saudara-saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara resapi firman yang saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting sekali. Bagaimana hal ajaib tersebut bisa terjadi pada saya. Ya, saudara, cuma satu pertanyaan. Bagaimana Tuhan setengah mati hamba itu bisa kau ubah menjadi hidup yang bangkit Tuhan? Gimana Tuhan caranya? Ya, saudara, inilah yang akan kita pelajari. Dua buah ayat kita akan baca bersama dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-24 dan 25. Ayat 24 lebih dulu kita akan baca. Ayo tarik suara bersama saya ya. Stand suara. Aku berkata kepadamu. Masih ada yang pakai suara rendah jadinya false ya. Aku berkata kepadamu. Bagus. 1, 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Beri tepuk tangan bagi dia. Hebat sekali ya. Ada ayat kayak begini, saudara. Dan ayat ini tidak hanya dibacakan dan diresapi hanya pada hari kebangkitan Yesus saja. Setiap menit, setiap jam, setiap hari kita boleh membacanya. Dan kita akan menerima perpindahan dari hidup maut menuju pada hidup yang bangkit dan kekal. Mulai pagi ini, katakan mulai pagi ini, saya tidak boleh setengah mati lagi. Saya harus bangkit. Ekonomi saya, ayo tangan saudara. Ekonomi saya, kesehatan saya, kebahagiaan saya, hari depan saya, kematian saya harus bangkit dalam nama Yesus. Amin. Aku berkata kepadamu, sabda Yesus, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Barang siapa mendengar perkataanku. Saudara sedang mendengar perkataan Tuhan saat ini, amin. Saudara ada masuk di dalam kelompok zona di mana Tuhan mau melanjutkan syarat kedua. Dan percaya kepada perkataanku. Saudara, mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Saudara, jadi kalau saudara percaya kepada Yesus dan saudara percaya kepada Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib. Kemarin lusa kita memperingatinya. Dan orang ini akan menerima, mempunyai hidup kekal. Saya mau tanya, kalau hidup kekal kira-kira masuk neraka atau masuk sorga?
Yang bilang masuk sorga katakan, saya pasti masuk sorga. Nggak bisa nggak. Dalam nama Yesus. Amin. Hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Saudara, berarti ketika saya masih hidup, saudara masih hidup di sebelah sini sorga. Ya, saudara, kita tidak akan mengalami hukuman Tuhan. Katakan, oleh karena Jumat lusa kemarin, saya mengagungkan korban Tuhan Yesus. Hidup saya dicuci putih bersih oleh darah Yesus. Amin. Poin ketiga penting sekali. Sebab ia sudah pindah. Katakan, saya harus pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang bangkit. Amin. Ketika saya dan saudara sakit atau lemah atau susah, atau maafkan saya tidak punya uang, atau gagal dalam bisnis, dalam mata pencaharian kita, sepertinya semua itu dalam keadaan yang puso dan gagal panen dalam hidup kita. Ingat ayat ini. Saya mohon satu ayat ini tidak boleh lupa. Yohanes 5:24. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Apa sih sulitnya? Saya mau tanya, susahnya di mana dua hal ini? Mendengar perkataanku, kata sabda Tuhan, dan percaya kepada bahwa Bapa yang mengutus aku. Aku gak datang dengan sendirinya dan kemauanku, Bapa mengutus aku. Aku menanggung dan mengangkat beban mission yang berat. Aku diutus dalam dunia yang penuh dengan dosa. Hari Jumat kemarin saudara hanya melihat sangat enteng. Mungkin saya katakan itu adalah 5% saja. Penampilan tentang kesengsaraan, penghinaan Yesus, saudara, dan penyalipannya. Semuanya itu hanya kamuflase. Semuanya itu hanya artifisial. Tidak ada sesungguhnya. Yesus mengalami 100% yang orang gak pernah alami. Dari sejak Adam dan Eva di Taman Eden dan diusir keluar. Dua malaikat dengan pedang berapi menjaga pintu Taman Eden. Mereka sampai mati tidak bisa masuk lagi. Saudara, dari sejak itu sampai detik saya dan saudara mendengarkan firman Tuhan. Dosa kita berapa banyak. Kejatuhan kita di dalam segala rencana Allah. Tuhan sudah mulai membangun agak tinggi sedikit. Merencanakan jawaban demi jawaban, mulai dijadwal oleh Tuhan. Setiap minggu satu jawaban barangkali, atau setiap hari satu jawaban, atau mungkin 2 bulan sekali. Tuhan sudah mulai membangun. Ada yang dibangun cepat tinggi. Bangunan rohaninya. Ada yang bangun lambat sekali. Tapi Tuhan sudah mulai membangun. Tetapi apa yang terjadi ketika saya dan saudara tidak bisa mendengar perkataan Tuhan dan tidak percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia. Maka apa yang terjadi? Dia tidak mempunyai hidup kekal. Dan dia turut dihukum. Nah, ini kosok balinya. Kontroversialnya daripada ayat ini adalah, kalau saya tidak mendengar firman dan saya tidak percaya bahwa Yesus utusan dari Bapa untuk menyelamatkan saya, maka saya satu, katakan satu, saya kehilangan hidup kekal. 2, saya turut dihukum. Saudara, Tuhan menentukan saya dan saudara turut dihukum. Siapa sih yang bisa mengelakkan? Siapa bisa menyelamatkan saya? Gak ada. Tetapi kalau Tuhan tentukan bahwa saya dan saudara dipindah pada hidup yang bangkit, dan kemudian dipindah lagi pada hidup yang kekal di seberang sana sorga, maka saya pastikan pagi hari ini, katakan pagi hari ini, saya pasti selamat
Hidup saya luar biasa. Sejarah yang baru saya bawa pulang saat ini dalam nama Yesus. Amin. Saudara melihat pria ini ada di dalam tangan Tuhan. Coba. Ini suatu hidup yang kekal. Suatu hidup yang tidak turut dihukum. Iblis mau bilang apa? Iblis, kamu sudah telat. Kamu sudah terlambat. Kamu sudah terlambat, Iblis. Karena aku menerima, ketebusan darah anak domba Allah yang membasuh aku putih bagaikan salju, putih bagaikan bulu domba. Dari merah kesumba dan merah kermisi. Kata kitab Nabi Yesaya, aku sudah dirubah, aku sudah dicuci. Iblis, kamu telat. Aku sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Katakan, iblis, kau telat. Halo, hanya 77 orang yang bicara. Iblis, kau telat. Aku sudah terlanjur dicuci darah Yesus. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Tidak masuk dalam hukuman. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Yesus yang mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Kalau pagi hari ini saudara mempercayainya, saudara selamat dan saudara memang benar, saudara dihidupi oleh dia, engkau akan dijamah kepalamu oleh tangan Yesus. Sehingga engkau kembali secepat kilat, engkau bangkit berdiri dan engkau bangkit daripada setengah matimu. Apa setengah mati? Saudara pasti sudah tahu. Kira-kira saya akan ulangi sedikit. Kerjaan tidak berhasil. Berantem terus di dalam rumah tangga. Antara suami dan istri. Antara orang tua dengan anak. Kakak dengan adik. Saudara, kita hidup tidak ada damai. Itu setengah mati. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan bahkan tak kunjung dijawab oleh Tuhan. Kita Kristen setengah mati. Berat sekali. Saya pernah mengalaminya bersama dengan Ibu Gembala. Tapi sejak itu kami berkata tidak. Awas iblis kalau kamu sampai menyiksa kami satu kali lagi. Aku berkata kepadamu, jauh dari aku. Saudara. Seorang bisa tetap setengah mati sampai dia mati benar. Apakah saudara mau setengah mati sampai saudara mati? Itu tidak idealis. Dan itu bukan firman Tuhan, itu tidak biblical, itu tidak alkitabiah. Anyone that stay in such kind of condition, bad and sad condition of their lives, and still inside the judgment of God, it is because they were far from God. They lost anything, the spiritual things, the heavenly things, all the good manners in their life as well. Orang-orang yang sudah kehilangan hidup rohani, kehilangan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang penuh dengan kasih sayang. Saudara, itu orang terminate setengah mati. Saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam. Halo. Saudara lihat apa sih? Ke dalam hidup. Ya. Samping, katakan pada samping. Jawab gitu aja ora iso, bilang itu. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Kalau saudara nggak tahu jawabannya, terus saudara mau hidup di mana? Saudara mau jalan kemana? Ya, saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara, jemaat Kristus Penebus istimewa, jangan setengah mati.
jungkir balik, doa, nangis, tapi nggak ada jawaban. Bukan cuma kesel saudara, satu saat iblis bilang, kamu mundur aja. Ngikutin perintahku, ngikutin keinginanku. Iblis itu bisa kerja ketika saya merasa, saudara merasa, aku berdoa nggak dijawab sama Tuhan. Di situ iblis yakin aku pasti bisa terkam anak Tuhan ini. Aku bisa kalahkan dia. Karena dia mulai goncang imannya. Doanya nggak dijawab sama Tuhannya. Itu sebab anak-anak Tuhan pagi ini kita memiliki Yesus yang bangkit. Bukan lagi Yesus yang seperti kita dengar, kita lihat visualisasinya. Yesus yang mati dan diturunkan dari kayu salib dan dimasukkan dalam kubur dari Yusuf Arimatea, seorang kaya di Yerusalem. Sebelum mati dia sudah menyiapkan satu kubur dengan 2 dipan di dalamnya. Satu untuk dia, satu untuk istrinya. Hatinya hancur ketika junjungannya Mesias Yesus mati dibunuh di salib. Karena dia orang kaya, dia punya akses ketemu Pilatus. Dan dia datang di kantor Pilatus. Hormat Pilatus, izinkan aku mempersembahkan kuburanku untuk Yesus yang tadi baru disalib. Peraturan Taurat itu mayat tidak boleh tergantung di udara sampai sore. Jadi izinkan aku mengambil dan menurunkan mayat Yesus dan memasukkan dalam kuburku. Aku persembahkan kubur milikku dan istriku untuk Yesus. Pilatus mikir, untung sekali kok ada orang begini baik ya. Ini memutus mata rantai bagaimana Kaisar Romawi akan memeriksa aku nanti. Karena finish, sudah selesai, bersih. Sudah bersih. Di Golgota, salib itu sudah diturunkan dan tidak ada mayat lagi di sana. Orang ini, walaupun dibunuh, tapi orang ini penuh kuasa. Oh boleh Yusuf, silakan ambil. Aku minta diiringi oleh pengawal-pengawal atas perintahmu, Pilatus. Baik, aku kirim supaya kamu tidak diganggu. Saudara, Yesus dimasukkan dalam kubur Yusuf Arimatea. Tapi Pilatus bilang, tapi satu hal. Aku mau kasih meterai. Aku mau kasih meteraiku pada batu penutup kubur tersebut. Silahkan, Tuan, silahkan. Asal aku boleh memasukkan Yesus, jenazahnya di dalam kuburku. Dan itu yang tercatat di dalam Alkitab. Saudara, Yesus ditutup dengan batu yang besar. Apa yang kita lihat ini? Ini bukan cuma kaleng-kaleng. Ini kertas-kertas. Batunya besar sekali. Mungkin ada 900 kilogram, hampir 1 ton. Saudara. Kalau saya dan saudara mempunyai Yesus yang bangkit. Dia bukan hanya mati terus dikubur, terus selamanya dikubur. Tapi pada hari yang ketitik-titik, dia bangkit dari antara orang mati. Hari berapa? Hari ketiga. Saudara, dalam kalender Yahudi, setelah Jumat, karena sudah dihitung 1 hari, ya, Sabtu 1 hari, 2 hari, Minggu adalah hari yang ketiga. Saudara, dia bangkit dan dia menjebol keluar dari batu yang hampir 1 ton itu. Dijebol oleh Tuhan, saudara, dan dia keluar. Saya ingin supaya semua saudara yakin. Hak saya, hak saudara harus diambil. 1, yaitu kita menerima hidup yang kekal. Karena korban Yesus di kayu salib dan karena kebangkitan Yesus dari kuburnya. 2,
kita tidak turut dihukum. Karena kita ada pada akhir zaman, waktu dan momentum dan keadaan, Tuhan satu demi satu menurunkan hukuman pada umat manusia di seluruh muka bumi. Negara manapun, bangsa manapun, zona manapun akan terima hukuman Allah. Saudara, sampai banyak yang mati. Bayangkan kalau mereka mati di luar Kristus, mereka itu langsung memenuhi dan masuk ke dalam neraka. Saudara, itu bakal datang. Berbahagia mereka yang telah bersama dengan Kristus, kata Alkitab. Karena mereka lepas daripada semua bencana fenomena alam, peperangan, kelaparan, dan pestilensi, wabah. Berbahagia mereka yang telah bersama dengan Kristus di sorga. Mereka yang masih tertinggal, mereka tidak ikut diangkat masuk dan ketemu Tuhan di angkasa. Saudara, mereka akan mengalami penderitaan, penderitaan fenomena alam, kengerian apa yang bakal terjadi, ketambahan lagi munculnya antikristus. Habis-habisan. Kalau hati remuk, itu masih ada pretelannya. Hati itu semua orang hati yang mencair semuanya. Tidak bisa apa-apa. Itu sebab kenapa kita Yohanes 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Bapa yang mengutus aku, dia sudah dipindah dari maut dan dia tidak akan masuk dalam hukuman. Cuma simple saja, sederhana banget. Masa saya dan saudara tidak mempunyai satu inisiatif, keinginan, aku mau nurut, aku mau percaya pada firman, aku mau setia untuk mendengar firman. Masa saudara gitu aja gak bisa bayari jiwamu? Banyak orang Kristen keterlaluan pada dirinya sendiri. Tetapi kalau memoles dirinya, kasih makan yang enak, minum vitamin yang mahal, istirahat yang baik, jalan-jalan, senang-senang, wah itu harus dijaga itu. Tapi jiwa dan rohnya merana. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua jemaat, perhatikan baik-baik. Selama saya dan saudara tidak mendengar firman, dan tidak percaya bahwa Bapa yang mengutus Yesus masuk dalam dunia, dan tidak percaya bahwa Yesus itu sudah dipentang dan disalibkan, mati. Tandanya apa? Kepala pasukan itu menusukkan tombaknya pada lambung Tuhan Yesus. Oh, dia sangat ahli. Dia mengerti anatomi dari tubuh manusia. Hampir semua tentara tahu anatomi. Mana titik-titik yang mematikan. Dan dia berkata, dia sudah mati. Dia sudah mati. Dia sudah nggak punya darah lagi. Tetapi sesungguhnya dialah anak Allah yang hidup. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, ayo pindah dari setengah mati, pindah kepada hidup yang bangkit untuk masuk di dalam sorga, di dalam sejarah yang mulia. Kalau saya dan saudara membiarkan diri kita dinina-bobokkan dengan dosa, dengan kesenangan duniawi, apa kata teman saudara? Saudara oke aja. Apalagi teman baik yang sudah pernah kasih modal sama saudara barangkali. Atau menjamin engkau saben bulan barangkali. Saudara, engkau pasti masih neraka. Tapi kalau engkau minta jaminan dari Tuhan dan engkau percaya, Yesus, hamba berserah pagi ini. Setelah hamba tahu engkau berkorban sampai habis darah, tubuhmu terpecah-pecahkan. Dan sekarang hamba percaya bahwa engkau menyediakan sorga, melepaskan hamba dari hukuman yang kekal. Beri kepada hamba hidup yang full, hidup yang sesungguhnya. Jangan biarkan hamba setengah mati hidupnya. Saya bertanya kepada Tuhan sampai lama. Sampai staf saya menanyakan lagi, Pak, apa temanya?
Saya itu tetap dalam doa dan bertanya kepada Tuhan. Pada suatu detik dia berbisik kepada saya. Aku mau mengubah semua hidup mereka yang setengah mati. Kalau aku bangkit, aku ingin mereka juga bangkit. Suatu hidup yang bangkit, bukan hidup yang antara mati dan hidup. Sebentar jatuh setengah mati, sebentar bangkit lagi. Aku mau memberi hidup yang bangkit, 100% bangkit. Baru saya ambil handphone dan saya menulis teks temanya kepada Bapak Yosef untuk di-share tema ini. Tuhan hanya ingin supaya saudara happy, saudara sembuh, saudara berkelimpahan, saudara berhasil, saudara harmonis dan bahagia dalam keluarga. Anak keturunan saudara harus berhasil. Hari tua saudara, kematian saudara harus mulia. Dia tidak mau saya dan saudara, hari-hari kita masih tetap setengah mati. Saudara, saya perlu menegur saudara. Kenapa pemberian begitu besar dan dahsyat? Kenapa korban begitu hebat dan sangat luar biasa? Saya dan saudara tidak terima dan bawa pulang sebentar. If your life such kind and only involved in the sadness, in the gloomy, and all the sinful of this world, worldly things, you're the same. Jesus died on the cross and raised up again in the resurrection day, and you still the same. Anda tetap sama, setengah mati terus, mengeluh. Orang mengeluh itu ada batasnya, saudara. Di dalam filosofi istimewa maupun dalam psikologi, orang mengeluh itu adalah tanda-tanda hampir sakit jiwa. Belajar supaya kita tahu, oh, kalau aku selalu mengeluh, ada apa mengeluh? Aku dalam hati mengeluh, suami model kayak begini, istri kayak begini, anak seperti ini, orang tua semacam ini. Saudara, engkau ada pada gejala kejiwaan. Jangan mengeluh lagi. Kenapa saya bilang jangan mengeluh lagi? Karena engkau mempunyai Yesus yang bangkit dari kematian. Engkau harus menukar semua setengah matimu dengan hidup yang bangkit daripada Yesus. Kalau engkau meresapi kalimat ini, engkau menghargai Dia yang sudah mati dan bangkit kembali. Dan pada hari yang ke-40 dia naik kembali ke dalam sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita, Sang Parakletos, Sang Advokat Ilahi. Kayak apa hidup? Tidak penuh dengan damai, bahagia, kelimpahan berkat, punya potensi dan energi. Saudara dan saya tidak miskin lagi di dalam tenaga dan kemampuan. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, milikilah hidup yang penuh. Pagi ini tukar semua setengah mati kita. Orang yang merasa semua setengah mati itu apa? Ujungnya berantem. Kalau di rumah tidak ada yang diajak berantem, dia akan berantem dengan dirinya sendiri. Dengan cara bagaimana seseorang berantem dengan dirinya sendiri? Dia akan bunuh diri. Gak ada cara yang lain. Karena gak ada lagi yang mau diajak berantem. Lebih baik aku mati, selesai semua pikir iblis. Kasih pikiran iblis dalam otaknya. Sebab saya ingin mengajak semua saudara. Kita harus dipindahkan. Katakan, saya harus dipindahkan. Supaya mempunyai hidup yang full. Seperti rancangan Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi saya
untuk memberi saya hari depan yang penuh harapan. Amin.